Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Martamalia dengan NIM 140142140. Nah, video ini digunakan untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling tentang observasi di SD Kelapa 5 Tingkat 1 di yang bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Sri Sani Ate. Pengetahuan kami terkait dengan bimbingan konseling di sekolah itu merupakan layanan spesifik atau layanan khusus dari layanan umum agar anak-anak memperoleh kesempatan berkembang. Jadi tidak hanya masalah-masalah sosial, tetapi juga masalah-masalah akademik. Dalam membimbing dan konseling ini sebagai layanan khusus sebagai layanan kami dan dari kami maupun sosial. Dari SD ini apakah ada guru khusus untuk bimbingan dan konseling? Apakah ada guru khusus? Kalau di SD tidak ada guru khusus. Tidak ada guru khusus untuk menangani bimbingan konseling. Tetapi karena bimbingan konseling atau di setiap lembaga itu pasti ada masalah-masalah, maka kita untuk menunjuk guru-guru ataupun kami sendiri selaku kepala sekolah untuk menangani bimbingan konseling tersebut. Jadi dalam sekolah ini yang kita ketahui serta dalam pembelajaran juga guru bisa mengatakan kepada kita bahwa memang guru itu tidak ada masalah, tapi guru itu ada yang namanya membuli. Kalau soal itu atau konseling itu dilakukan oleh ilmu sendiri. Apakah sekolah ada memfasilitasi terhadap bimbingan itu berada kotak saran, kotak pengaduan yang bisa untuk sesuatu Iya. Kalau untuk sekolah saya sudah buat kotak saran atau kotak pokoknya saran dari siapa saja. Jadi kotak saran, setelah saya buat kotak saran itu saya sosialisasi kepada warga sekolah. Lalu warga sekolah dalam hal ini peserta didik meneruskan ke orang tua untuk memberikan usul saran melalui kotak yang tersedia. Tetapi saya juga membuat program atau melalui WA group untuk meminta pendapat usul saran kekurangan sekolah untuk kami bahas di sekolah dan menindaklanjuti. Jadi dulu ada fasilitasi bukan hanya dari psikologis, tapi dari psikologis yang dari ada saran maupun dari luar dari guru. Apakah ini kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan yang ada di sini? Kami sejauh ini bimbingan konseling ini kami lakukan secara individu maupun kelompok. Nah, individu itu berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang tidak melibatkan banyak orang. Tetapi ada masalah-masalah yang ditangani secara kelompok itu, misalnya akademik, kami lakukan secara kelompok. Jadi kegiatan konseling biasanya kami melakukan konseling itu baik secara individu atau kelompok untuk menangani masalah Akademik dan sosial. Terus
biasanya apakah ada masalah yang sering yang berkaitan dengan bimbingan dan coaching? Kalau masalah akademik itu biasanya anak-anak kurang lancar membaca, berhitung, menulis itu kami membentuk tim atau guru kelasnya sendiri untuk menangani kendala-kendala itu atau masalah-masalah itu setelah jam pelajaran. Ya, masalah ini biasanya terjadi bullying, sehingga saya membuat program edukasi pemberhentian atau bullying. Saya sendiri yang mengedukasi. Ya. Ada sosialisasi Iya, sosialisasi ya. setelah upacara atau Itu saya minta waktu 30 menit dari guru kelas untuk saya sosialisasi. setiap ada apakah ada waktu tertentu? Tetapi itu ada waktu tertentu, tetapi setiap hari apel kami mengedukasi tentang bullying. Jadi biasanya yang masalah kami terjadi itu ada sekolah akademik dan juga sosial tentang bullying. Iya. Tapi dari kepala sekolah langsung menindaklanjuti dari Sosialisasi dan edukasi oleh guru kelas maupun pada saat upacara. Apalagi apel. Jadi penyebab dari masalah itu apakah dari kalimat seperti itu? Kalau untuk luar biasanya orang tua itu suka membela anak. Jadi ketika ada persoalan antara si A dan si B, orang tua kadang campur tangan. Tetapi biasanya kalau orang tua sudah campur tangan, saya ambil alih dan menyelesaikan. Nah, kalau dari guru kami tidak ada masalah karena saya di sini sangat menegaskan untuk waktu yang dipakai di sekolah itu benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah dan tidak boleh duduk untuk gosip-gosip. Jadi kalau sampai mereka duduk berarti ada kerja. Duduk misalnya ruang guru itu ada beberapa orang tapi masih mereka bekerja, tidak bisa duduk bercerita atau kalau saya mengajak kita sharing tentang kehidupan sosial kami itu terjadi. Tapi kalau untuk mereka duduk dan gosip-gosip tidak ada memang itu memang saya sangat tegas sehingga tidak ada masalah di antara kami. Jadi ada penyebabnya tidak dari pengendalian saja itu kan. Iya. Jadi ada orang tua yang Iya. terlalu membawa anaknya yang seperti saya itu dari sini menitipkan anak di sini. Iya. Jadi mereka ingin pulang itu sudah opsi yang terbaik. Jadi bagaimana untuk menangani masalah tersebut? Tadi kan ada itu ada sosialisasi. Kan itu cara internet atau institusi kalau yang dari seorang Ya biasanya kami seperti tadi itu kan masalahnya belum selesai. Saya panggil, saya mencari tahu akar permasalahannya. Lalu kalau itu bisa melibatkan atau boleh melibatkan orang tua, saya panggil orang tua. Begitu. Dan tidak cukup itu, kami biasanya mendoakan anak itu dan puji Tuhan setelah didoakan anak itu berubah. Bahkan orang tua datang mengatakan anak ini begini, nanti kami yang tenang di sekolah. Baik, jadi untuk menangani masalah itu dulu biasanya menggunakan pendekatan sampai dengan orang tua Ya. baik itu konfidensi jadi dengan lagi bagaimana pengetahuan guru dalam pengetahuan praktek pelajaran Pancasila yang dimana kata-kata ini bahwa ada kurikulum dan Ya itu sudah itu apa konsumsi pengembangan karakter pelajar Pancasila. Jadi kalau sebelum kurikulum merdeka dimasukkan ke sekolah-sekolah,
kami sudah membentuk karakter anak-anak. Jadi adanya kurikulum yang baru ini kita tidak terlalu sulit lagi. Cuma penerapannya ini yang kami masih raba-raba karena selain kami belajar di internet, tapi paling tidak ada sosialisasi lagi dari kementerian atau dari pihak-pihak terkait dengan kurikulum. Di dalam pengetahuan dan juga pengembangan sebenarnya itu SDG sudah ada. Iya, sudah ada. Sebelum ada kurikulum itu, namun dengan datangnya kurikulum baru perlu belajar lagi dari dirinya. Nah, lalu apa jenis kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan karakter? Ya seperti tadi saya menyusun program 5S. Kemudian sosialisasi, edukasi tentang bullying. Kemudian saya pendekatan individu ke orang tua. Jadi ada kegiatan atau jenis dari Kami juga ada kunjungan rumah juga. Home visit ya. lalu ada karakteristik, ada 5S, ada edukasi secara sosialisasi juga, dan juga ada fisik. Dan selain itu ada yang menyukai dan menarik dari diri mereka pertama itu dari timnya. Nah itu menurut saya menarik karena di pelajaran adalah Oh iya. Sebelum penjabat wali kota baru menjabat, itu memang sekolah sudah dibuat program untuk menggunakan rompi bagi anak-anak itu setiap hari Kamis. Kemudian guru-guru modifikasi. Tetapi setelah Pak penjabat baru ini instruksinya setiap Selasa itu pakai sarung sama blus polos, blus polos. Terus Rabunya kita pakai putih hitam, tapi pakai sal selendang ini dari motif juga. Kemudian Kamisnya pakai boleh modifikasi gaun, rok, boleh. Jumat sarung lagi. Anak-anak pakai selendang, kami pakai sarung. Laki-laki pakai selimut. Terus satunya bebas. Biasanya kami pakai nasional, Indonesia punya kakak. ada identitasnya yang dari itu ada setiap hari terus ada bagaimana prosedur kegiatan pengembangan karakter yang biasanya dilaksanakan di sini. Prosedurnya itu dari awal kita kan tahu apa dilakukannya Iya, kita paling tidak kita identifikasi dulu asal usul latar belakang anak-anak itu, sehingga ketika kita memberikan bimbingan konseling tidak ada kesulitan di situ. Kita tahu ini anak dari mana, bapaknya masih ada ataukah dia punya bapak tiri, mama tiri, kan begitu. Jadi prosedurnya dulu itu harus menjauh dari penolakan ataupun masalah yang dihadapi, apakah ada gangguan dari dalam ataupun dari luar. Lalu apa dampak yang terjadi setelah dilaksanakan kegiatan dari pengembangan? Dampaknya adalah anak-anak memiliki karakter yang baik, mulai santun, sopan, sehingga memudahkan proses pendidikan di instansi tersebut. Jadi dampak yang telah dilaksanakan di dampak karakter ini dulu sampai sama atau 5S itu jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Iya. Digunakan terus-menerus. Ibu terima kasih atas bersedia dalam wawancara ini. Terima kasih juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.